Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podsky episode 10. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fatim dan ini partner MC aku. Aku Mikaili. Kalau di episode 9 kemarin kita udah mengundang salah satu ilustrator Indonesia yang keren banget, yaitu Kak Ciki Fauzi. Sekarang nih kita ngundang seseorang yang gak kalah keren. Kira-kira siapa itu, Kaili? Kita mengundang Kak Awam Prakoso. Teman-teman familiar kan sama Kak Awam Prakoso ini? Fatim familiar dong? Aku sih familiar banget ya. Yes, aku spill dikit-dikit nih. Jadi Kak Awam Prakoso ini merupakan tokoh pendongeng nasional ya Kak ya? Iya betul. Yes, dan menurut aku Kak Awam prestasinya keren banget karena beliau ini pernah memecahkan rekor rekor Indonesia 8 jam mendongeng non-stop teman-teman. Banget. 8 jam non-stop ya? 8 jam non-stop. Itu minum 1 galon dulu gak tuh kan sebelum mulainya? Kita kayak udah pingsan ya kalau kayak gitu ya. Aduh kayak aduh. Iya lagi, aduh. Gak kebayang ya? Iya gak kebayang aku. Tapi kalau misalkan sama Kak Awam mah possible aja. Iya. Boleh kali kalau misalkan selanjutnya kita tanya-tanya langsung aja ke Kak Awam ya Fatim. Mungkin kakak boleh perkenalan diri dulu supaya kita makin akrab nih Kak ngobrol-ngobrol. Yes Kak, boleh Kak. Ya boleh, saya Kak Awam Prakoso, lengkapnya Muhammad Awam Prakoso. Lahir di Blora, Jawa Tengah di tanggal 18 Mei 73. Dan Alhamdulillah karena saya tekun di dunia dongeng mulai tahun 99, sekarang sudah mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah, lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia. Kampung dongeng ya Kak? Ya betul. Check it out teman-teman kampung Kayak kita dongeng. belum lahir ya Kaili ya. Jadi belum ada. Iya. Kita lahirnya tahun 2000-an ya, 2000-an. Dari sebelum itu Kak Awam udah aktif mendongeng guys. Iya loh. Keren banget. Mantep banget. Boleh kali ya selanjutnya kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama kita. Kak Awam, aku mau tanya nih Kak. Apa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk terjun ke dunia dongeng Kak? Sebetulnya satu memang inspirasi ya, yang kedua sebetulnya lebih kepada satu kecemasan aja. Jadi ada yang menggelitik hati ya terkait dengan pertumbuhan anak-anak sekarang. Anak-anak itu dengan mohon maaf misalkan bicaranya, pergaulannya dan seterusnya, dan apalagi saat ini itu anak-anak di Gen Z Alpha itu kan seperti penduduk digital. Jadi segala sesuatunya berada dalam teknologi. Nah, ini agar menguatkan bonding, kedekatan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, kakak dengan adik. Ini salah satu jembatannya adalah dengan mendongeng atau bercerita. Jadi ini yang salah satu termasuk yang salah satu membuat kecemasan saya agar dongeng terus digalakkan baik orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Kalau ditanya motivasinya ya yang menginspirasi tentu saja ada juga. Karena ayah saya dulu seorang pencerita juga, maksudnya suka cerita gitu. It's in the blood berarti. Benar. Jadi terus waktu kuliah itu saya memang sukanya tampil. Jadi tampilnya ya baca puisi, berteater yang ada di bidang sastra dan tampil-tampil ekspresi gitu ya Kak? Nah itu yang membuat kemudian saya wah kayaknya saya cocok nih. Tapi waktu awal-awal di berteater di kampus kan belum ada ya mendongeng, saya belum kenal. Tapi setelah sekian lama lulus bertemulah dengan tokoh-tokoh. Nah siapa yang menginspirasi gitu kan? Iya benar. Siapa tuh Kak? Entah kalian kenal atau enggak, tapi suaranya begini. Sol do iwa kebo, re mi fa sol ikan tongkol. Ayo Bapak akan bercerita. Siapa itu? Aduh, siapa Nggak tuh tahu. Kak? Orang tua kalian pasti kenal namanya Pak Raden. Pak Raden. Pak Raden itu tokoh dongeng. Yang kumisan ya. Aduh. Di film apa ini? Yang setiap kali kalau ngomong tuh dia sambil ngelus-ngelus kumisnya yang kayak lentik ke atas itu loh. Itu salah satunya. Terus ada lagi banget Kak Seto Mulyadi Kak Seto yang familiar. sama boneka kumunya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi. Akhirnya wah ini sepertinya bidang yang asik nih gitu. Dan kakak jago juga di situ ternyata. Iya. Karena kalau segala sesuatu yang kita senangin kan membuat kita jago ya. Kayak ayam jago. Iya benar.
Asik. Kayaknya dari tadi sepanjang kita ngobrol nih. Iya. Kakak nih emang jago gitu ya kayak Iya. meragain suara-suara gitu Kita ya. udah dengar banyak banget hewan yang Betul. dikeluarin suaranya sama Kak Awam guys. Dan semuanya mirip-mirip banget. Ya, dan saya punya lebih dari 100 jenis suara. Ya, ada suara binatang, suara mesin, suara alam ya, suara penokohan gitu ya. Itu seru banget sih kalau untuk bercerita atau dongeng. Iya. Kalau kita tipe suaranya ada berapa Ti? Hah. Waduh. Jangan-jangan suara hati. Aduh. Itu mana nanti aja Kak. Itu suara rakyat. Aduh. Upsi. Takutnya gak kedengeran kalau itu ya. Berarti Kak Awam ini selain dasar empati ya, mau Ya. anak-anak Indonesia buat lebih baik dari sebelumnya, ada juga tokoh-tokoh yang inspirasi ya Kak. Iya, Betul, benar. betul. Jadi membangkitkan motivasi diri kakak gitu ya. Betul, betul Oke. sekali. So noble. Terus boleh tahu nggak kak, sebelum kakak berfokus untuk menjadi pendongeng, kakak tuh sibuknya apa gitu? Ya, saya dulu kuliah di jurusan keuangan perbankan. Waduh, Jadi agak jurusan melenceng ya iya, justru ya. manajemen Aku keuangan kira perbankan. sastra loh. Iya, sama kirain bakal Iya, sastra asal atau seni ilkom seni gitu ya. Iya, jadi di manajemen keuangan dan perbankan itu kebetulan aja ada apa UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di teater. Nah, jadi saya aktif di teater, kemudian disitulah aktivitas saya. Jadi sebelumnya apa ya itu, terus kemudian setelah lulus ya sesuai dengan bidang saya, akhirnya saya bekerja di salah satu bank swasta nasional. Tapi tahun itu 3 tahun bekerja setelah lulus, sukses saya di PHK. Wah, keren, udah pernah sukses di mana-mana gitu Iya. Kak Awam. Tapi suksesnya berujungnya agak jelek ya. Karena dulu tahun 98 itu terjadi krisis moneter. Oh, yang ini ya peperangan ya, Indonesia lagi Lagi turun-turunnya. kisruh lah ya. Iya, Angka kemiskinan meningkat, kemudian juga terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan di negara inilah gitu ya. Berbagai kepentingan-kepentingan, akhirnya demo besar-besaran menurunkan presiden waktu itu. Nah, disitulah akhirnya perbankan juga mulai Turun juga, turun gitu kan. Akhirnya pengurangan atau PHK itu. Nah, tapi karena orang tua juga membekali Kak Awam untuk aktif di bidang ekstrakurikuler gitu ya. Pokoknya sekolah itu kamu harus ekskul di OSIS harus aktif lah Nah, ya, seperti itu. kelihatan Betul. biar makin Pak. berkembang gitu ya. Harus aktif. Nah, makanya saya aktifnya di seni peran di teater itu. Begitu di PHK nggak sedih dan nggak merasa ini. Karena udah ada bekal. Betul, ada bekal, dan bekal itu tebak kira-kira apa yang saya lakukan. Ayo. Apa ya? Kalau zaman dulu kan belum konten-konten gitu Belum ya. lah, benar. Ini kan Gimana ngelamar-ngelamar atau kayak Jadi dari setelah di PHK itu saya keliling ke taman kanak-kanak, melatih drama, wah. Taman umum gitu Kak. sekolah-sekolah TK gitu. Oh, sekolah TK. Saya ngetuk pintu, saya mau melatih anak-anaknya bermain drama gitu ya. Nah, dari sanalah kemudian saya aktifnya ya berkeliling ke tempat anak-anak itu karena memang saya senang di dunia anak-anak. Gitu. Sebelumnya berarti Kakak izin gitu istilahnya ke sekolahnya gitu Kak, mau Iya, betul. perform depan anak-anak gitu. Saya sudah memiliki satu konsep atau silabus yang akan saya berikan kepada sekolah bahwa Kak Awam dari teater ini untuk mau melatih nih anak-anak TK biar mereka punya persiapan pentas akhir tahun gitu ya. Kalau dulu kan namanya akhir usana atau perpisahan gitu ya. Jadi mereka itu dilatih, dipersiapkan setelah perpisahan nanti mereka perform gitu. Nah, itu Kak Awam membuat tuh di beberapa sekolah ya setiap tahun bisa pegang antara 8 sampai 10 sekolah gitu ya. Sibuk, Pak Tim. Sibuk. Jadi di Banyak PHK ya. malah sibuk. Iya, benar-benar. malah. Habis sibuk PHK bukannya diem dulu gitu langsung sibuk lagi. Langsung sibuk aja. Alhamdulillah rezekinya ngalir aja gitu ya. Dan produktif alhamdulillah. Iya. Berarti Kak, kenapa sih Kak menurut Kakak mendongeng itu penting Kak untuk anak-anak? Apakah itu berpengaruh ke pertumbuhan mereka, ke perkembangan mereka gitu Kak? Betul. Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah penguatan karakter. Penguatan Jadi dongeng ini salah satu penyampai pesan. Jadi kalau misalkan anak itu sulit atau belum mau makan sayur, nah bagaimana nih dengan orang tua itu memegang boneka misalkan, aku ini
kesel sekali sama ibu, setiap hari selalu diminta makan sayur lagi sayur terus. Kemudian dia berjalan-jalan gitu kan, ketemulah dengan binatang yang badannya besar. Hai Bapak jerapah, kamu kuat sekali. Oh iya, karena aku ini senang makan sayur, misalkan gitu. Langsung tergoda itu anaknya Pak. Kalau zaman saya digodain pakai Popeye, tau gak sih Pak? Popeye yang suka makan bayam itu. Nah itu tuh saya jadi suka makan bayam gara-gara dia. Dongeng juga masuknya. Aduh sama aduh bisa gue tuh ya Allah. Nah dari cerita itu kan nanti mengarahnya kepada kita harus patuh sama orang tua. Benar. Tidak boleh kita marah sama orang tua ketika diminta makan sayur gitu ya. Itu pertama, penguatan karakter. Yang kedua adalah bagaimana cerita atau dongeng ini sebetulnya bisa menguatkan ilmu pengetahuan, pemahaman anak, bagaimana sayur itu penting, organ tubuh itu seperti apa sih fungsinya gitu kan. Kemudian apa saja yang boleh masuk dalam tubuh. Termasuk ini Kak, anak-anak kecil harus dilatih ya. Tubuh kita itu bagian mana yang boleh disentuh orang dan mana yang tidak boleh, itu kan penting ya. Iya itu penting banget. Harus melindungi dirinya. Kalau misalkan ada yang macam-macam, apa yang harus dilakukan? Nah itu bisa dengan pengetahuan dongeng yang disampaikan dari tokoh-tokoh itu. Kemudian yang ketiga adalah menangani situasi dan kondisi anak. Jadi saya pernah itu waktu di pesawat, anak nangis, nangis saja gitu kan. Saya keluarkan boneka, anaknya duduk di sebelah kanan. Saya langsung. Bukan anak kakak tuh Kak? Bukan. Anak perempuan lain. Anaknya ibu-ibu sama bapak-bapak. Oh ibunya sudah ini loh pipinya merah udah malu gitu kan, bingung, cemas gitu. Nah saya langsung maju tapi tanpa melihat anak itu. Saya mengeluarkan kertas, saya lipat-lipat jadi origami, lalu saya bunyikan. Waduh. Nah bapak-bapak di depan saya ini langsung menoleh ke saya gitu kan. Gitu kan, terus anaknya akhirnya lama-lama diam langsung, hai aku Pepe, aku punya sayap tapi aku tidak bisa terbang setinggi pesawat, apa yang harus aku lakukan? Nah ini saya kasih ke bapaknya, anak itu jadi nangis ya, lama-lama nggak nangis gitu kan. Nah kan ada ya yang mendiamkan anak itu template banget gitu. Jangan nangis cuk gitu ya. Nah, kan nggak boleh gitu ya. Jadi yang ada anaknya sawan malah. Jadi takut dia sama orang tuanya nanti. Bener ya. Sawan. Udah lama nggak dengar kata sawan itu. Saya juga udah lama nggak ngelontarinnya Kak. Nah, jadi yang ketiga itu menangani situasi dan kondisi. Kak Awam sering banget ke rumah sakit untuk menjenguk anak-anak yang sakit. Luar biasa ya, mereka seperti punya kanker, mereka harus kemo terus kayak gitu. Itu sering banget kita datang ke anak-anak marginal di bawah jembatan, di pemulung dan seterusnya. Jadi selain tadi penguatan karakter, pengetahuan yang menangani berbagai situasi dan kondisi anak, itulah manfaat daripada dongeng sebegitu hebatnya. Iya. Tapi justru kadang-kadang ya Kak, Kakak kan tadi kayak pernah ini juga menjelajahi anak-anak yang tinggal di kolong jembatan atau segala macam. Aku tuh pernah ikut volunteer untuk yang kayak kita tuh main gitu. Ini bukan sekolah sih, cuman yang kayak informal. Jadi kayak dia disediakan aja, terus buku-buku sumbangan diberikan ke sana, dan minat baca mereka tuh benar-benar lebih tinggi, dan mereka juga mau mendengarkan, mereka senang didongengin kayak gitu. Betul, di rumah Kawam juga ada itu. Jadi selain dari kita keliling ke berbagai titik lokasi yang mengundang, di rumah juga sudah disiapkan buku-buku bacaan bermutu gitu ya, dongeng-dongeng, ilmu pengetahuan, Wikipedia dan seterusnya. Jadi anak-anak itu kalau datang ke sana ya menyerbu buku gitu ya, terus kemudian mereka minta didongengin juga kayak gitu. Jadi anak-anak itu memang senang ada banget ya Pak di situ. Betul. Jadi kenapa kemudian kalau kita bertanya kenapa ya anak-anak itu kok katanya jarang sekali mau baca buku. Nah karena nggak disediakan kan mungkin orang tuanya, lingkungan sekitar. Malah yang ada orang tuanya misalkan main handphone, ya anaknya jadinya maunya main handphone gitu. Karena tidak dibiasakan juga. Betul, pastinya. Harusnya dibiasakan tetap untuk membaca buku gitu. Kita relate juga ya Tim ya, pas masih kecil tuh awal-awal tahu
yang mana yang salah, yang mana yang benar tuh dari dongeng juga ada Kak. Iya, betul. Mamanya ceritain terus kayak karena dongeng tuh mungkin ringan ya, kita gampang ngertinya sebagai anak kecil. Dan bergambar, jadi kita ngeliatnya juga asik. Ilustrasi kita dapet. Secara tidak langsung kita di alam bawah sadar kita itu kita dinasehati ya. Dan ngena banget kerangan ya Kak ya. Dari tokoh-tokoh daripada kita dinasehati secara langsung gitu kan merasa nggak nyaman kan. Tapi kalau dari tokoh kita merasa nyaman. Bener. Contoh kayak maling kundang gitu ya, supaya durhaka sama orang tua. Nggak ada yang durhaka kan di sini. Nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Sama yang tadi juga tuh yang buat ngehibur anak kecil yang di pesawat itu Kak. Saya sejenis ada adik masih bayi di rumah, pakai boneka juga saya gitu-gitu. Tapi suaranya nggak sebagus Kak Awam, nggak bisa saya. Makanya kamu harus undang Kak Awam ke rumah kamu deh. Ayo Kak. Biar langsung ngobrol. Berarti Kak ada nggak sih ya Kak, kalau misalkan dalam tips parenting gitu Kak, menasehati Kakak tuh menerapkan nggak sih Kak prinsip mendongeng untuk ngedidik anak-anak Kakak di rumah? Boleh kali Kak spill tips parentingnya sedikit-sedikit? Betul. Ketiga anak saya memang itu kenyang sekali ya dengan cerita atau dongeng, khususnya yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah nomor 1 dan 2 ini memang saya seperti makanan aja, bawa menu makanan gitu loh kemana-mana. Jadi menunya ya menu cerita gitu. Misalkan perjalanan dari sini ke Bandung, ya itu nanti bisa kita sudah siapkan tuh silabusnya, mau cerita yang mana, sambil nyetir, sambil naik motor, naik sepeda, itu biasanya sambil cerita. Nah, jadi masing-masing anak juga beda-beda. Ada yang pertama itu suka dengan ilmu pengetahuan, science gitu ya. Bagaimana cerita tentang Bill Gates, tentang B.J. Habibie, bagaimana membuat pesawat. Ini Bapak Ibu nih parenting tips nih, simak Bapak Ibu. Terus yang kedua sukanya sejarah gitu ya. Sejarah Nabi, sejarah para sahabat, terus kemudian peperangan zaman dulu, sampai kemudian kerajaan-kerajaan itu memang senang sekali anak saya kedua gitu. Kalau ketiga senangnya dunia-dunia dongeng. Berarti anak kedua kamu kayak aku tuh. Aku suka sejarah. Dulu pokoknya waktu kecil didongeng sama papa. Papa kebetulan juga suka dongeng. Dia suka dongengin kalau malam-malam. Terus dulu tuh ya waktu umur-umur ya 8 tahun lah. Aku hafal semua cerita Nabi Kak. Wow, luar biasa. Jago banget. Berarti kamu ulangan agama 100 mulu Tim. Waduh alhamdulillah. Mantap. Iya ya. Seru aja gitu kan. Seru karena kayak kadang tuh ya mungkin kalau sekarang ya udah seumuran kita ngeliatnya kayak aduh jenuh banget. Tapi kalau disampaikannya dengan cara mendongeng atau dengan ilustrasi yang visual juga, eye-catching gitu. Iya kita benar-benar kayak ya? lebih seru gitu kan. Iya betul. Karena kan sifatnya edutainment ya. Jadi ada edukasi dibalut atau dibungkus dengan entertain. Jadi itulah apalagi kalau orang tua kita ekspresif. Jadi wahai ayah dan bunda, guru kalau bercerita juga harus ekspresif dengan suara-suara yang lucu gitu ya. Itu pasti disenangi oleh anak-anak. Kalau di umur kita sama kayak healing inner child gitu ya guys, kalau didongengin gitu pasti seneng masih. Nah, kita agak bergeser dikit nih Kak. Kan kakak tadi sempet dapet tentang rekor muri ya, cerita selama 8 jam nonstop. Boleh nggak ceritain ke kita persiapannya Kak? Persiapan behind the scene-nya gitu loh. Perlu apa sih Kak buat bisa gitu Kak 8 jam nonstop Kak? Nggak kebayang. Yang pertama alasannya dulu ya. Kenapa saya harus buat itu? Zaman sekarang itu mudah untuk kita viral. Kalau saya bikin sesuatu yang kontroversi, maka itu bisa FYP gitu kan. Nah, zaman dulu kan tidak ada. Bagaimana dongeng itu bisa memasyarakat. Jadi kalau sekarang tinggal ada kamera, kemudian kita selfie, kita rekam, kita posting, selesai. Nah dulu apa nih gitu kan, mencari-cari ide, ternyata saya membuka sebuah situs web, ada ternyata pemecahan rekor muri. Waktu itu saya lihat ada pemecahan rekor muri menari. Nah, saya terinspirasi tuh dari situ. Wah, bagaimana kalau saya juga begitu? Akhirnya saya berkirimlah surat ke Bapak Jaya Suprana di Muri ya. Beliau adalah founder atau ownernya. Dan kemudian ada beberapa media TV yang juga kita hubungin. Kalau saya melakukan ini bagaimana? Boleh gitu kan, bagus gitu. Tapi teman-teman saya nggak percaya karena 8 jam mendongeng itu kan artinya membutuhkan berapa cerita, membutuhkan berapa anak gitu. Akhirnya di situ saya buat skemanya. Saya menyiapkan 1000 anak. Nah, kemudian saya bagi menjadi 100. Jadi 10 sesi ya, 10 sesi. 100 anak 1 jam.
kemudian 1 jam berikutnya dan seterusnya seperti Dengan itu. penonton. Harusnya ada kita Sebagai itu penonton. kayak Iya, harusnya ada Harusnya itu. ada kita. bentar, udah Kita lain belum? 10-10-nya ikutan. Udah lain belum? Kayaknya belum. Belum tahun 2013. berapa? Udah, berarti Udah. umurnya berarti aku 5 tahun. Ah, 5 tahun ya. Oh, Iya, jangan-jangan ikut segitu, waktu segitu. itu. Harusnya Ya. kita Bisa jadi ikut. kali ya. Iya. Terus cerita yang saya siapkan ada 25. Waduh. Yang itu akhirnya jadi buku kan, gitu kan. Nah, Oh, jadi masuk ke buku. di rumah saya buat panggung gitu 100 anak bergantian gitu kan. Saya tidak berhenti. Ketika anak-anaknya pergi diganti anak lain kan terjadi kekosongan. Ini volunteer yang nemenin. Jadi saya tetap bercerita. Cerita. Pertanyaannya ketika saya sholat bagaimana kan gitu ya. Iya. benar. Itu tetap saya nggak berhenti juga berakting tetapi melepaskan diri untuk kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya wudhu ya bener aja. Anak-anak kayak nunggu dikiranya saya itu acting sholat. Padahal lagi sholat beneran Kita ya. sholat beneran. Gitu. Nah kemudian makannya di situ sebagai jadi kalau lapar gini, kakek lapar sekali. Oh, perutnya sudah lama nggak makan roti. Anissa, mana ini? Sini, rotinya bawa sini. Anissa kemudian keluar membawa roti. Kakek, aku bawa roti enak. Ini kakek. Terima kasih ya nak. Jadi, Terus kakak makan langsung di situ Kak. gitu. Oh, jadi sehari-harinya jadi part of dongengnya gitu. Iya. Keren banget. Jadi tuh. masuk ke dalam dunia dongengnya gitu Iya. ya. Action banget. Gitu. Kita begini mas 10 sesi kita tanggepin ya tim kita tungguin di situ. Iya. Gak mau ganti malah kita ya kayaknya. Nah itulah cerita tentang pemecahan rekor muri dunia Indonesia 8 jam nonstop. Gitu. Terus kita sedikit mau tanya nih, Siap. kakak kan sebagai orang yang ada di balik pendirinya Kampung Dongeng, Yes. visi betul. misi kakak dan harapan kakak ke depannya itu apa sih kira-kira? Ya, pertama alasannya lagi bahwa ketika Boleh Kak maaf, dikasih tahu ke audiens kita Kampung Dongeng itu apa tuh Kak, dikenalin. jadi di tahun mulai 99 sampai sampai 2009 itu saya keliling ke berbagai titik daerah. Itu sudah merasa jenuh, merasa lelah, capek gitu ya. Nah akhirnya di situ kebetulan bukan kebetulan sih, Allah kemudian mengirimkan beberapa orang yang tiba-tiba mau belajar, gitu. Kak aku mau belajar. Bener juga ya. Kenapa nggak mereka ini saya ajak dalam satu tim gitu. Nah akhirnya mereka saya berikan pendidikan dan latihan selama beberapa bulan dan mereka udah siap. Dan selanjutnya mereka saya tempatkan di beberapa titik. Terus saya bingung, ini kita komunitasnya apa ya namanya gitu kan. Nah rumah saya itu nama desanya itu Kampung Sawah. Tapi sawahnya udah nggak ada. Oh, ada Tidak. sekarang Dongeng. Dirubahlah sawah itu menjadi dongeng. Dongeng. Jadi namanya Kampung Dongeng. Nah Kampung Dongeng waktu itu ada di Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi dan seterusnya. Sampai kemudian tiba-tiba banyak sekali gitu yang mau ikut mendirikan Kampung Dongeng sampai sekarang ini. Gitu. Jadi makin berkembang gitu Nah, ya. iya, jadi pertama tujuannya adalah agar saya tidak berjalan sendiri. Ini merupakan satu hal yang harus dilakukan bersama-sama. Karena mendidik anak tidak cukup satu keluarga, tapi perlu satu kampung. Benar. Nah, It takes a village. ya, perlu juga satu negara ya. Oh, Karena benar semua sekali. berawal dari lingkungan juga. Betul. Benar. Jadi sosiologi gitu tim kita. Waduh. Masya Allah, luar biasa. Itu tuh yang minta kakak ngajarin itu mereka mau bisa mendongeng atau di apa tuh Kak? Mereka mau bisa literasinya mengembang Kak atau emang pengen berekspresi lewat dongeng gitu Kak? Ya, mereka pengen dua hal sebetulnya. Yang pertama, kalau pengen bergabung di Kampung Dongeng itu, satu ya belajar skill. Bagaimana sih skill berekspresi, skill mengeluarkan suara-suara tadi, skill menulis ceritanya. Sama satu lagi terkait dengan mereka harus menguasai berbagai hal terkait dengan pertumbuhan anak. Anak itu harus merdeka. Merdeka dalam hal apa nih? Bebas mereka beraksi, berkarya. Anak itu juga harus dilatih berempati dan seterusnya. Jadi
memang kita sebagai pendongeng harus mengenali itu semua. Bagaimana undang-undang perlindungan anak, bagaimana anak itu harus dihargai dan seterusnya gitu. Jadi itu semua belajar. Ada nggak sih Kak karya dongeng buatan orang lain yang dipajang di kampung dongeng gitu Kak? Atau enggak yang pernah Kakak jadiin alat bahannya pembahasan gitu Kak untuk ngajarin yang lain? banyak. Seperti misalkan cerita-cerita Aesop ya, itu kan ceritanya bagus-bagus ya. Iya. Ketika kita baca antara singa dan tikus, nah itu ceritanya kan pasti udah pernah baca juga kan. Singanya sedang tidur, Terus tikusnya lewat. bangunin. gangguin gitu. Singanya marah, kemudian diraihlah si tikus ini. Kamu ganggu tidurku. Tapi aku terganggu. Lepaskan aku, suatu saat nanti kamu akan aku tolong. Kita gantian. Nah disinilah uniknya kan cerita itu. Apa? Binatang sekecil kamu mau menolong aku? Tapi betul kan, ketika tiba-tiba si singanya dimasukkan ke dalam jaring oleh pemburu, tikuslah yang menolong, gitu, menggigit karena binatang lain nggak bisa. Gitu. Si tikusnya kecil gitu, terus kemudian menggigit jaring-jaring, singanya tertolong. Akhirnya ternyata setiap makhluk memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih ya. Makanya jangan suka mengejek. Aduh, yang suka mengejek siapa nih? Dengerin tuh kata pesan moralnya barusan. Iya, nggak boleh. Kalau karya favorit Kakak ada nggak Kak? Ya ada yang paling seru itu saya suka kelinci adu cepat sama Kura-kura. Itu paling terkenal, kayak udah hafal banget itu di luar kepala. Masa? Emang udah pernah dengar? Wah, selalu. Yang menang siapa? Yang menang selalu kura-kura. Salah. Waduh, beda versi nih ini. Nah, mau nggak? Boleh. Teman-teman pengen denger nggak? Jadi Guys, merapat guys. merapat ya. Jadi ceritanya ini singkat saja. Nggak ada binatang yang mau dan berani menemani si kelinci karena kakinya memang kokoh kuat, nggak hanya lari tapi juga melompat. Betul. Nah, kuda aja nggak berani juga. Akhirnya kura-kura kan yang berani. Dihitung sama gajah 1, 2, 3 melesat. Si kelinci ketika mau sampai dia ngantuk tertidur karena lama kan. Katanya tuh kan tidak sepadan lawanku, seharusnya aku lawannya yang lain. Kura-kura tetap berjalan, dia ngantuk tertidur, kura-kura menang. Nah kelinci karena semua bersorak-sorak, kura-kura menang, kura-kura menang, kura-kura menang. Terbangunlah si kelinci, wah dia kecewa, lalu menghadap ke. Nah ceritanya nggak selesai sampai di situ. Masih ada Ya lagi. kita sampai situ doang sebenarnya. Terus si kelinci bilang gini, kura-kura, please ulangin sekali lagi. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? Let's restart the match. Please, gitu kan? Baiklah, ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Lari cepat, nan kelinci nggak mau kan? Salah yang kedua kalinya. Akhirnya dia menang, semua bersorak. Menang, menang, kelinci menang. Kura-kura tetap berjalan sampai di tempat. Kura-kura kemudian bertanya lagi. Ceritanya udah selesai belum? Belum, jangan. Sekarang bilangnya belum. Oke. Ternyata ceritanya belum selesai. Kata kura-kura begini. Ulangin sekali lagi. Pasti kamu akan kalah. Aku binatang yang cepat dalam berlari. Belum tentu. Itu karena tadi kamu yang menentukan rutenya. Sekarang aku yang menentukan rutenya. Seberangin sungai. Nah, hitung 1, 2, 3. Kelinci bingung kan, dia nggak bisa berenang, menoleh ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Si kura-kura masuk ke dalam air dan ketika mau sampai, ceritanya selesai belum? Belum. Masih belum lagi. Masih belum nyampe soalnya. Ternyata kura-kura berbalik arah menjemput kelinci. Mereka pun berdua naik di atas bersama-sama naik di atas kura-kura. Tibalah mereka di garis finish bersama-sama. Nih kalau mau bacakan ininya ya, pesan moralnya. Nah teman-teman nih, pesan moral dari pertama kura-kura menang, yang kedua kelinci menang, yang ketiga kura-kura, dua-duanya menang, ya kan? Itu ada 4 pesan. Yang pertama adalah persisten. Persisten itu siapapun yang dalam situasi tertentu, kemudian dia menghadapi rintangan, lawan yang berat, dia nggak boleh menyerah.
Dia harus tetap berjalan dan akhirnya seperti kura-kura bisa memenangkan. Yang kedua adalah integritas. Setiap kita punya potensi kan. Kalau sudah punya potensi, nggak boleh nggak jujur. Betul. Nggak boleh menyepelekan. Betul. Harus jujur, dan kejujuran itu harus benar-benar kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pemenang. Dan yang ketiga adalah kompetensi. Setiap kita ditempatkan pada tempat yang tepat, pasti kita akan menjadi juara. Ya kan, seperti burung diadu terbang. Nah, ya pasti dia menang. Kemudian kura-kura berenang, ikan berenang, dan seterusnya. Kalau kelinci tadi di darat kan. Betul. Tapi kalau sudah punya potensi-potensi, yang keempat adalah jangan mau sendiri-sendiri. Untuk Indonesia maju, menyongsong Indonesia 20 tahun ke depan, malah diperlukan kolaborasi. Betul. Seperti ini kan kita melakukan kolaborasi. Keren banget, aduh tersentuh banget ya tim ya. Padahal tadi awalnya tuh pada kayak kompetitif, ceritanya nggak selesai, ternyata pesan moralnya mantap banget. Emang nih something berarti else ternyata banget. guys, yang kalian tahu itu baru satu versi dari 3 versi yang banyak banget. Ternyata tuh versi pendek yang kita tahu tadi itu panjang lagi, Lebih panjang lagi. pesan moralnya. Keren banget loh. Ngomongin karya favorit kakak, Ya. kira-kira kakak nih ada nggak karya yang tercipta dari kakak sendiri, penerbitan dari kakak sendiri? Ya. Banyak tentu ya kak ya. Betul. Spill kak. Dari buku cerita anak ada 3. Yang pertama 25 cerita Kak Awam itu isinya adalah cerita-cerita yang pernah Kak Awam bawakan. Yang paling berkesan adalah cerita terkait dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu ceritanya unik, ada jinnya, lucu lah gitu, seperti Aladin di dalam cerita itu. Terus selain itu juga banyak sekali. Nah, itu 25 cerita. Yang kedua adalah buku bacaan bermutu. Itu dari mulai tingkat PAUD sampai dengan tingkat SD kelas atas. Dan yang ketiga 5 dongeng fabel. Dan yang paling terakhir ini sebetulnya baru ya, untuk Kak, ya? untuk orang tua yang lupa memeluk luka anak-anaknya. Aduh, jadi ada pola pengasuhan yang orang tua itu nggak menyadari kalau ternyata Hal itu berdampak untuk Missing anak detail berdampak. ya, Kak, ya? ada pola kesalahan yang dia nggak sadari sehingga menjadi hutang pengasuhan. Makanya judulnya Nak, apa kabarmu hari ini? Tanda tanya, untuk anakku yang lupa ku peluk lukanya. Asik. Udah terbit belum kak itu kak? Sudah terbit Itu yang dan paling baru sudah ya, Kak, ya? beredar. Jadi nanti, nah ini di sini ya, boleh nanti ditayangkan. Iya teman-teman, jangan lupa di check out Bapak Ibu Iya. tips parenting mantep dari seorang Kak Awam. Siap. Beli. Kebetulan aku juga suka baca-baca buku kayak gitu karena Self sebenarnya untuk improvement penting lah iya ya. benar, dan kita tuh juga jadi tahu sudut pandang yang sebenarnya harus kita Dan lakuin. dengan baca bukan berarti akan menyalahkan orang tua, Iya, benar. tetapi menerima benar. luka yang kemudian dibalut dengan rasa syukur untuk kemudian kita masukkan dalam diri kita, perjalanan kita akan lebih baik. Memutus Benar. Mata rantai. karena kan biasa ada orang bilang jangan engkau lakukan apa yang kau dapat sebelumnya. Wow. Tuh. Kelas banget Pak Tim, bisa juga dia. Kebetulan kakak juga suka bikin quotes nih. Iya. Oke Kak, kalau dari tadi kan kita udah pesan-pesan dari dongeng nih ya teman-teman ya. Ada nggak sih Kak pesan yang langsung dari Kak Awam untuk generasi muda Indonesia biar tumbuh jadi anak-anak yang cerdas, kreatif gitu Kak? Iya. Spill, Kak. Mantap. Ya, kalau untuk anak-anak muda tentu saja harus banyak membaca ya. Membaca itu salah satu nyawa kita dalam setiap perjalanan untuk kehidupan. Membaca tidak hanya dari buku, tetapi dari berbagai media, apalagi teknologi. Membaca dengan baik, yang bijak. Karena literasi itu tidak hanya sekedar baca, tetapi informasi yang kemudian kita serap, kita olah, dan itu akan menjadi sebuah informasi atau hal yang bisa kebermanfaatan bagi siapapun yang menerima. Nah ini sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai kemudian anak muda itu terlena terkait dengan sosial media yang begitu derasnya, sangat luar biasa. Jadi jangan hanya menjadi penikmat, tapi bagaimana kita menyajikan kreativitas dari berbagai hal. Dan yang ketiga ini yang paling penting nih, storytelling. Bidang apapun nanti, seperti anak-anaknya Kak Awam, saya kasih pesan adalah harus menguasai storytelling. Mau bidang TNI, mau bidang kepolisian, bidang dokter, pengacara, hakim, dan seterusnya.
olahragawan, programmer itu semua harus menguasai Kalau storytelling. bahasa Gen Z-nya ahli yapping guys. Yapping apa Yapping tuh? yang bermutu tapi yapping tuh iya gitu Kak. Jadi kayak dia ngomong tapi ngomongnya nggak ada titik, panjang, lebar, terus-terusan gitu. Itu namanya yapping, Oh, bawel yapping. gitu. Kalau di zaman-zaman Gen Z sekarang ya. Iya, bahasa Aduh, gitu, yapping Kak. banget sih kayak Iya, gitu. yapping banget gitu. Iya. Kita harus yapping kita harus bisa yapping ya Kak ya. Iya, harus bisa Yappingnya yang yapping. bermutu. Bener. Kita mengenalkan ke awam sama slangnya Gen Z. Iya, benar. Seneng banget. Lanjut Kak, ada lagi nggak? Ya, itu sih untuk Gen Z yang paling utama. Gitu. Berarti yang penting kita itu boleh menggunakan media sosial asal jangan berlebihan dan Iya. jangan sampai kita menurunkan minat literasi kita. Iya, gitu kalau kan. bisa sosial media dipakainya untuk yang bermutu. Iya, Kak betul. ya. Era komunikasi digital ini harus menjadi satu jembatan kan untuk anak-anak muda ini untuk menyampaikan karya atau bisa sebagai ajang kita berlatih sehingga kedepannya itu kita bisa menjadi orang yang berhasil ya dari sosial media. Kalau sekarang kira-kira kakak ada kesibukan lain atau project lain gitu? Ya, saya ada beberapa kan lembaga saya namanya Kampung Dongeng. Yes. Kampung Dongeng ini bekerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Itu kita bekerja atas dasar kelembagaan komunitas, kita tersebar di berbagai daerah sehingga kita tugasnya membantu pemerintah juga dalam terkait dengan bagaimana dongeng ini bisa memasyarakat. Yang kedua, ada lembaga juga namanya Dongeng Akademi. Ya, ini lebih diisi oleh 4 orang profesional yang memiliki style dongeng berbeda-beda dengan lebih mengedepankan pembangunan skill ya bagi orang-orang yang ingin terjun secara profesional. Jadi dongeng tidak hanya dipandang sebagai volunteer aja gitu, tetapi juga lebih ke tingkat profesi. Nah, maka yang akan kita gandeng adalah seperti Kemenparekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif. Biar nanti teman-teman yang sudah menjadi volunteer bisa meningkatkan tuh, oh ternyata dongeng itu bisa ya untuk sebagai ya, Kak, ya? Iya, sebagai kekuatan ekonomi keluarga gitu ya. Karena kan ada tuh lain-lain yang banyak kan kayak stand up komedi, kemudian komedian, talk show gitu ya. ada MC talk show, MC voice podcast over, juga nih. seperti ini kan. Nah, ini kalau sudah dikemas secara profesional, saya pikir akan menguatkan ekonomi kreatif. Kayak kita mau join kakaknya aja nggak sih? Udah kita juga nih habis Abis dari sini kita join kayaknya nih. Aduh, keren Nanti banget. dapur-dapur diundang juga ya kan. Tentu Terus saja. voice over ya, ada Banyak ya Kak di talenta internet mah keren. nemunya tuh yang keren-keren. Kira-kira cukup nggak nih ya Kak Tim pertanyaan kita? Udah kali ya? sebenarnya kita masih banyak sih yang mau kita tanyain juga. Cuman kayaknya di sini kita udah lumayan, lumayan Udah banyak pas. sih kita gali gitu ya. Enggak sih sebenarnya kalau ditanya cukup atau belum mah aku masih pengen ngobrol mulu sama Kak Awam. Habis ini nih ya kameranya dimatiin kita lanjut kita culik Kak Awam kita Iya, ngobrol lagi. Aduh, Kak Awam Siap. boleh kali Kak ke audiens kita Kak quotes hari ini. Quotes hari ini ya. Yes. Wah, quotes hari ini adalah mendidik itu tidak mendadak. Ya, kalau mendadak namanya tidak mendidik. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari jangan maunya cepat saja, instan ya. Mie aja walaupun instan tetap proses masak kan. bener. Tuang Jadi, bumbu dulu. Quotesnya adalah mendidik tidak mendadak, yang mendadak namanya tidak mendidik. Oh, yes. Round of applause guys. Keren banget. Aku dari tadi ngobrol sama Kak Awam ini udah banyak banget pesan-pesan pelajaran baru yang aku dapetin. Pak Tim juga kan berarti? Tentunya apalagi nih ya, aku suka banget sama tips-tips parenting yang kakak kasih. Sebenarnya kalau diomongin mungkin kita masih jauh, cuman dari situ kita bisa ngelihat kacamata dalam arti kata apa yang seharusnya kita perbaikin untuk Bener kedepannya banget. gitu kan. Iya, jadi kalian ini juga belajar parenting juga ya? Waduh iya dong. Iya Kak, tentunya. diem-diem iya Kak. Hebat sekali ya. Power of Gen Z guys. Kebetulan yang di sebelah situ tuh Kak, dia mau jadi ahli hukum Kak. Masya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin. Amin Hebat, amin ya. insya Allah. Hukum untuk keadilan ya. Iya benar. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk pembicaraan kita sama Kak Awam hari ini.
Semoga teman-teman semua enjoy banget sama conversation kita dari tadi. Se-enjoy aku atau lebih lagi malahan ya. Kita pasti tentu enjoy banget kan Fatin Itu kan? enjoy banget dan kita banyak banget yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini. Kita juga mau minta didongengin habis ini Kak Awam. Oke teman-teman, sekiranya cukup. Terima kasih dan jangan lupa nonton Podsky episode selanjutnya dan jangan lupa juga kalian beli buku terbarunya Kak Awam ya teman-teman ya. Yang judul apa tadi Kak? Nah, apa kabarmu hari ini? Untuk anakku yang lupa ku peluk lukanya. Wes, jangan lupa guys, check it out ya. Boleh kita salamnya sekarang guys? Oke. 1, 2, 3. Salam ceria untuk anak Indonesia.